رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك بلوح بالي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya sebagai murid, sebagai santri, sebagai orang yang telah menimba ilmu dari tuan-tuan guru para ulama yang telah dengan keikhlasan mereka mengajarkan banyak hal tentang ilmu Islam, ilmu kehidupan yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama-sama ingin mengingatkan kepada kita semua bagaimana pentingnya sikap kita memuliakan para ulama. Di zaman ini ulama bukan hanya tidak diperhatikan, bahkan disangka lebih buruk lagi, bahkan sudah ditentang dan dihina. Menurut Islam, perbuatan itu sangat berbahaya. Memang di dunia ini tidak diragukan bahwa dalam setiap kalangan selalu ada yang baik dan ada yang buruk. Begitu juga di kalangan para ulama, para tuan-tuan guru kita. Bahkan lebih dari itu di kalangan ulama telah bercampur ulama palsu dan ulama asli, atau ulama su' dan ulama rush. Namun ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam masalah ini. Yang pertama, jika seorang ulama belum dipastikan sebagai ulama su' atau ulama yang buruk, janganlah sekali-kali kita membuat kesimpulan apapun terhadapnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita, telah mengingatkan dalam Quran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Janganlah kamu melakukan suatu tindakan yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Sesungguhnya nanti pendengaran, penglihatan, dan hati kamu akan ditanya Allah. Quran Surat Al-Isra ayat 36. Jika hanya berdasarkan prasangka saja bahwa mungkin orang itu termasuk ulama su', sebelum memperoleh kejelasan terlebih dahulu, kemudian kita menolak ucapannya, maka ini adalah kezaliman yang besar. Pernah satu hari seorang Yahudi menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab, lalu memperdengarkannya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersikap sangat hati-hati, dan terhadap hal itu baginda Rasul bersabda, "Wahai kaum muslimin, janganlah kamu membenarkan kata-katanya dan jangan pula mendustakannya. Maka katakanlah saja, kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Maksudnya, meskipun itu ucapan seorang kafir, janganlah kita membenarkan atau mendustakannya begitu saja sebelum kita mendapatkan kepastian. Akan tetapi yang terjadi kini sebaliknya. Apabila ada orang mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan pendapat kita, kita akan menyerangnya dan menjatuhkannya, walaupun pada kenyataannya ternyata dia yang benar. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa ulama yang hak atau ulama yang lurus dan ulama yang baik juga tidak lepas dari sifat kemanusiaan mereka. Yang maksum, bebas dari dosa adalah para nabi saja. Oleh sebab itu, jika ada kesalahan, kelemahan, dan kekurangan pada diri para ulama kita, maka itu hanya akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak menentukan apakah azab ataukah ampunan bagi mereka. Bahkan insya Allah kemungkinan besar kesalahan-kesalahan mereka akan diampuni oleh Allah Ta'ala, sebagaimana majikan yang pemurah
yang menyuruh pembantunya meninggalkan urusan pribadinya dan menyibukkan hanya dalam tugas yang diberikan oleh majikannya, maka sudah pasti majikan itu akan mudah memaafkannya apabila pembantunya itu salah. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak ada majikan yang lebih pemurah daripadanya. Kalaupun dengan keadilannya dia terpaksa menyiksa seseorang, maka itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan kita. Dengan demikian, orang yang mengajak untuk berprasangka buruk kepada para ulama, membenci para ulama, berusaha menjauhkan umat dari para ulama, itu sebenar-benar penyebab rusaknya agama umat. Orang yang berbuat demikian akan mendapatkan bencana besar. Ada satu hadis di mana Nabi SAW bersabda, sesungguhnya termasuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah memuliakan orang Islam yang beruban, artinya sudah tua. Kemudian memuliakan hafiz Al-Quran yang tidak mengurangi batas dan tidak melampaui batas. Dan yang ketiga adalah pemimpin yang adil. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari kitab At-Targhib. Kemudian dalam hadis lain ada dinyatakan, bukan termasuk umatku orang yang tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi anak-anak, dan tidak memuliakan para ulama. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tabrani serta Imam Hakim, sama dari kitab At-Targhib. Dalam hadis yang lain dari Sayyidina Abu Umamah radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, ada 3 jenis manusia yang tidak merendahkan mereka kecuali orang munafik, yaitu orang muslim yang tua, kemudian yang kedua para ulama, dan yang ketiga adalah para pemimpin yang adil. Baginda Rasulullah SAW pun ada bersabda, yang paling aku khawatirkan pada umatku adalah 3 hal. Pertama, keduniaan yang berlimpah sehingga manusia saling iri mengiri. Yang kedua, banyak orang yang bukan ahli Al-Quran berusaha menafsirkan Al-Quran, padahal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang tidak diketahui makna sebenarnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang yang mendalam ilmunya pun hanya berkata, kami beriman dengan ayat-ayat tersebut, seluruhnya dari sisi Rabb kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Apabila para ulama yang mendalam ilmunya saja hanya membenarkan bahwa ayat-ayat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berani melangkah lebih jauh dari itu, adakah hak bagi orang-orang awam untuk mengomentari daripada ayat tersebut? Yang ketiga, para ulama ditelantarkan dan tidak dipedulikan. Hadis riwayat Imam Tabrani dari kitab At-Targhib. Serta masih banyak lagi riwayat yang semakna dengan hadis ini dalam kitab-kitab yang lain. Akhir-akhir ini berbagai ucapan buruk telah dilontarkan kepada para ulama dan hal-hal yang berhubungan dengan ilmu agama. Dalam kitab Fatawa Alamgiri disebutkan bahwa kebanyakan ucapan buruk yang dilontarkan itu adalah kata-kata yang menyebabkan mereka terkena hukum kufur. Namun karena kejahilan mereka mengabaikan hal ini. Oleh sebab itu sangat penting kita menjauhkan diri dari kata-kata yang semacam itu. Seandainya di dunia ini tidak ada para ulama yang lurus dan jujur lagi, dan yang ada hanyalah ulama ulama yang buruk, tetap kita tidak boleh menuduh seseorang itu ulama hanya berdasarkan ucapan orang. Bahkan dalam keadaan demikian, setiap muslim di seluruh dunia wajib mewujudkan ulama-ulama hak. Mewujudkan ulama-ulama hak di tengah-tengah kita hukumnya fardu kifayah. Apabila segolongan manusia sudah mewujudkan adanya ulama-ulama yang hak dalam jumlah yang cukup, maka tuntutan hukum fardu gugur dari yang lainnya. Dan jika tidak, maka seluruh muslimin seluruh dunia dalam keadaan berdosa. Akhir-akhir ini terdapat pandangan umum yang salah bahwa perbedaan pendapat di kalangan para ulama telah menimbulkan keresahan dan perpecahan di kalangan masyarakat.
Pandangan ini dalam keadaan tertentu mungkin ada benarnya, tetapi sebenarnya sumber perpecahan bukan disebabkan oleh perbedaan pendapat para ulama, karena perbedaan pendapat di kalangan ulama bukan hanya terjadi di masa saat ini saja atau 100, 200, 25 tahun yang lalu, bahkan sudah terjadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan terompah atau sandalnya kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai bukti bahwasannya ia diutus oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Abu Hurairah, umumkan kepada semua orang bahwa barang siapa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan ikhlas, pasti ia masuk surga." Kemudian Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berjumpa dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Engkau hendak ke mana ya Abu Hurairah?" Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tadi kepada Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu anhu memukul dengan keras dada daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan kedua tangannya hingga Abu Hurairah terjengkang. Saat itu tidak ada protes, tidak ada aksi unjuk rasa ataupun pernyataan untuk menentang perbuatan Umar radhiyallahu anhu berkenaan dengan perselisihan tersebut. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berpendapat bahwa hadis ini tidak sesuai bila disampaikan kepada khalayak umum, karena dikhawatirkan orang-orang bisa salah paham sehingga tidak mau beramal dan hanya mengandalkan apa yang disampaikan Abu Hurairah saja. Sementara Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa sabda Nabi itu harus disampaikan karena merupakan amanah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu setelah kejadian ini menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan pendapatnya. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan sikap Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tersebut. Di antara para sahabat radhiyallahu anhum terdapat ribuan perbedaan pendapat. Di antara 4 imam yang terkenal pun ada perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Dalam masalah 4 rakaat salat saja, dari takbir hingga salam, terdapat kurang lebih 200 perbedaan pendapat. Misalnya, cara mengangkat tangan, mengucapkan amin dengan keras atau pelan, dan sebagainya. Itu baru yang diketahui oleh satu ulama. Belum lagi yang di luar pengetahuan ulama lain. Meskipun demikian tidak pernah ada poster-poster ataupun brosur-brosur serta perdebatan mengenai masalah tersebut. Rahasianya masyarakat awam pada saat itu, pada zaman dahulu, tidak ikut membicarakan masalah-masalah yang diperdebatkan karena mereka merasa mereka bukan ahlinya dalam bidang tersebut. Perbedaan pendapat di antara para ulama adalah rahmat dan merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari. Misalnya jika seorang ulama berpendapat mengenai satu hukum syar'i dengan satu hujjah, lalu ada ulama lain yang berpendapat dengan hujjahnya salah, maka ulama tersebut harus mengeluarkan fatwa yang berbeda. Jika tidak, ulama itu telah dianggap tidak tegas dalam kebenaran dan berbuat maksiat. Sebenarnya yang terjadi akhir-akhir ini adalah orang-orang telah menjadikan perbedaan pendapat antar ulama sebagai alasan untuk tidak beramal. Padahal di antara para dokter dan para hakim di pengadilan pun senantiasa ada perbedaan pendapat. Namun hal itu tidak pernah membuat orang-orang awam tidak lagi berobat dan tidak mengajukan masalahnya ke pengadilan. Lalu mengapa dalam masalah agama perbedaan pendapat di antara para ulama dijadikan alasan? Bagi mereka yang ingin beramal sangat penting agar mengikuti ulama
yang mereka anggap lurus dan mengikuti sunnah dan tidak perlu menjelek-jelekan ulama lain. Orang-orang yang tidak benar-benar ahli dalam hukum Islam dan dalil-dalilnya tidak berhak campur tangan dalam masalah seperti ini. Baginda Nabi SAW ada pernah bersabda, meriwayatkan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya berarti menyia-nyiakan ilmu itu. Di antara maksud hadis ini adalah menyampaikan masalah khilafiyah kepada orang awam dan orang yang bukan ahlinya akan menimbulkan keresahan dan kesalahpahaman. Tetapi walaupun demikian, kejahilan terhadap agama sudah sedemikian rupa sehingga setiap orang berani mengomentari dan menjelaskan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan seperti ini, layakkah orang-orang tersebut dikatakan sebagai ulama? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yata'adda hududallahi fa ulaika humul zalimun." Barang siapa melanggar batasan-batasan agama Allah, mereka itulah orang-orang yang zalim. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 229. Maka brother and sister rahimakumullah, kita hendaknya menjaga diri, menjaga lisan, menjaga tulisan atas ucapan kita kepada para ulama kita. Apapun yang terjadi di kalangan para ulama tidak menyebabkan kita untuk tidak terus beramal. Silahkan amalkan apapun yang dinasehati oleh ulama yang menjadi rujukan panutan kita, tanpa perlu untuk mengejek atau menghina ulama lain yang tidak satu pemikiran dengan ulama yang kita anut. Maka dengan cara seperti itu merupakan cara untuk menghormati para ulama kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.